Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Vlog, Adam Vlog. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol lagi, curhat-curhat lagi. Tentunya di program baru kita adalah Bangsat. Bangsat. Apa tuh bangsat, tau nggak? Bangsat. Bukan, bangsat itu adalah Bang, saya mau curhat. Oh. Bisa disingkat gitu ya? Bisa disingkat gitu. Oke, kita kali ini kedatangan orang-orang yang bersertifikat senegara sampai se-Indonesia. Di samping sebelah kanan ini ada Bro Dimskui. Bukan ya? Dimas. Sama Dimas. Pakai Z ya? Dimas pakai Z. Kenapa harus pakai Z? Ya, karena keren aja gitu nama panggung. Oh, nama panggungnya pakai Z ya. Yang baru mengeluarkan album baru berjudul Aku telah apa nih? Oh iya, bukan berlirik. Bukan berlirik, berjudul Seperti Seperti yang kau pinta. Di sini kita bakal bahas gimana menyakitkannya semua hal yang berhubungan dengan gimana sih? Salah megangin lagi. Cinta. Cintanya seperti biasa kalau di vlog gua bakal jadi hancur ya. Tapi di sini kita bakal coba angkat lagi gimana cerita-cerita dari mereka ini. Dan di samping sebelah kiri ini ada Dava ini baru saja mengalami kegagalan juga ya? Asli. Jadi kita semua baru-baru mengalami kegagalan ya? Kegagalan dalam hal percintaan. Yang bisa dibilang pahit lah. Aduh. Ya kenapa begitu ya? Kayaknya kehidupan tuh begitu. Emang kehidupan begitu semua. Tapi di sini Dimas ini kan sudah bersertifikat se-Indonesia ini asosiasi para jomblo. Karena Dimas dengar-dengar udah jomblonya udah lama banget ya. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Oh ya. Oke, dan di sini juga bakal kita coba korek-korek gimana pandangan dari seorang jomblo dan juga bagaimana pandangan dari orang yang baru patah hati, baru saja jomblo. Berapa lama bro ngejomblo? Sekitar 3 hari kali. 3 hari. Baru 3 hari. Wow. 3 hari aja udah menderita tuh. 3 hari udah menderita ya. Aduh, luar biasa. Mungkin netizen di sini juga ada yang tertarik sama Dava. Bisa langsung komentar di bawah gimana ceritanya. Langsung aja deh kita mulai. Sama juga kayak gue baru-baru ini, bukan baru-baru sih, udah dari Desember kemarin sih. Kemarin sempat di curhatannya di kolaborasi sama Rian Hizet bikin soal patah hati juga, hal yang sangat menyakitkan. Di sini kita bikin sama, makanya di sini kita bakal coba bikin tambah patah hati, tapi anti galau-galau. Yoi gitu. Galau, tapi sekarang gue lagi galau bang. Lagi galau kenapa? Gak tau, campur aduk gitu perasaan. Tapi cewek yang dideketin ada? Cewek yang dideketin banyak ya bang. Tapi nggak ada yang suka. Parah nih anak. Bukan gak ada yang suka gitu, tapi ya tergantung gue sih. Kenapa ya? Kayaknya sekarang nih susah gitu buat jatuh cinta lagi. Oh, susah buat jatuh cinta lagi. Udah kaku gitu hati. Enggak, lu kan udah ngejomblonya udah lama ya? Udah 2 tahun loh. 2 tahun itu kenapa lu tetap memilih ngejomblo? Ada nggak sih ngedeketin cewek, misal tertarik sama doi, lu coba PDKT, ada nggak sih pergerakan seperti itu? Ya pasti ada sih usaha effort yang untuk mendapatkan pacar gitu. Tapi kalau gak cocok ya cut langsung. Oh, langsung di-cut seperti itu ya Dava ya. Paling berat lu PDKT-nya berapa lama sih? 6 bulan. Oh, 6 bulan? 6 bulan PDKT. 6 PDKT? 6 bulan PDKT. Enggak, lu 6 bulan PDKT itu udah ngeluarin apa aja sih untuk ngedapetin dia? 6 bulan. Keluar materi atau keluar perasaan, keluar waktu untuk chatan dan teleponan atau apa? Pastinya semuanya sih, dari materi, waktu, ngobrolin waktu kan untuk si dia. Adalah usaha pokoknya. Sabar ya anak muda, masih muda. Tapi udah digituin. Gitu. Kenapa ceweknya nggak suka sama lu itu kenapa sampai nggak mau lu tembak? Atau lu nembaknya kelamaan atau friendzone atau gimana sih? Friendzone. Oh, dia udah nganggap lu jadinya teman gitu. Temen. Sedih.
ini real ya. Jadi tanpa rekayasa, memang mereka ini yang ini baru putus. Kalau yang ini juga udah ngejomblo selama 2 tahun. Luar biasa sekali. Tepuk tangan netizen. Terus gimana lagi tuh? Pas lu ngedeketin dia, apa aja sih yang lu pakai tekniknya? Atau lu kasih perhatian sama dia atau gimana? Teknik sih ya tergantung pribadi masing-masing sih. Lebih ke Untuk apa sih? biasanya Chat dia terus atau gimana? ngechat dia terus sih nggak juga. Palingan main ke rumah gitu. Kan sering main ke rumah tuh Disambut atau disambit? Jangan disambit dong. Disambut lah, sudah deket lah sama keluarganya kan. Oh, udah deket. Iya udah deket gitu, tapi belum jadian ya? belum jadian. Tapi dia tuh cuma nganggap teman gitu. Tapi gua tuh rasa di gua tuh udah nganggap dia kayak pacar. Oh, lu nganggap dia pacar tapi dia nganggap lu cuman sebatas teman. Makanya buat cewek-cewek, netizen-netizen di situ jangan bermainkan perasaan laki-laki. Laki-laki itu dijaga, bukan dirusak. Tapi kalau dirusak gua mau. Lu mau dirusak? Elunya kali ngerusak anak orang. Oke, gimana sih lu menurut lu, Dav? Dimas ini bro kita ini. Miris sih. Miris ya. Miris. Pernah gak sih ngedeketin sampai 6 bulan juga kayak gitu? Gak pernah dong, gak pernah. Itu lama bet 6 bulan. 6 bulan ngapain aja, 6 bulan lama bet. Tuh, 6 bulan ngapain aja bro? 6 bulan ya gitu. Dapat apa bro? Iya. Dapat perhatian. Dapat perhatian, dapat cintanya. Ya perhatian sih perhatian, tapi perhatian tuh sebagai temen, bukan sebagai kekasih. Kapan lu taunya kalau dia cuma nganggap lu sebagai teman? Lu udah berapa lama, udah berapa kali mengutarakan perasaan sama dia? Gue tuh sebenarnya gak begitu apa namanya? Apa? Gini-gini apa? Apa itu apa? Gak bisa. Wah, Gak begitu lihai gitu. Gak bisa bahasa Inggris. Gak begitu lihai gitu. wah tidak begitu lihai. Ya itu Tidak begitu lihai. bahasa kita. Oh, bahasa lihai. Ntar setitel ya. Artinya apa? Begitu tidak begitu lihai untuk Pandai. ya tidak begitu pandai untuk mengutarakan perasaan gitu. Oh, jadi lu gimana cara pas lu mengutarakan perasaannya? Kenapa sampai Dimas ini ditolak? Ya gitu, dianya gak mau. Iya, jawabannya apa? Masa dia cuma bilang nggak mau? Keluarga udah kenal, udah jalan bareng, udah ngapa-ngapain bareng. Dengan beralasan ya gitu. Itu alasan yang paling itu sih. Paling banyak dialamin oleh jomblo-jomblo saat ini. Jadi lu jujur aja, lu bilangnya apa? Pas lu tembak, lu mau nggak jadi pacar gue? Gitu ya? Ya pas nembak itu pas ditinggal tuh cukup sakit gitu. Terus? Sampai apa tuh gua tuh udah ke rumah ya pas nembak itu, tapi dia tuh gak keluar dari rumah. Setragis itu, brother. Padahal dia tuh ada di rumah. Gimana tuh sakitnya? Mungkin kalau gue sebagai dokter cinta di sini, cinta, Mr. Lope di sini menanggapin bisa jadi dia tuh ada sesuatu yang udah nggak nyaman lagi sampai dia nggak mau keluar kayak gitu. Sebelumnya mungkin lu ada masalah sama dia, atau lu over, atau Over sih. Ya, lebih ke over gua ke dia. gimana overnya? Lu terlalu memaksakan ya? Terlalu memaksakan dan juga gua tuh berharapnya lebih banget gitu ke dia. Jadi pelajaran buat netizen, lain kali jangan terlalu over gitu loh. Kasih cintanya itu secukupnya aja. Sayang itu memang universal, tapi cinta untuk satu hati. Camkan itu. Otentik cinta. Lebih otentik. Sampai sekarang masih terasa pedihnya, bro? Ya itu tercipta tuh lagu. Oh, jadi tercipta itu lagu. Kalau dari lagu lu sendiri kan menjadi yang kau pinta. Jadi dia tuh berharap lebih sama lu, tapi lu nya nggak bisa menyesuaikan ekspektasi dia gitu ya? Bisa dibilang begitu sih gambarannya. Gambarannya. Dia pengen lu jadi kayak seperti apa sih? Temen. Wah gila ini. Seperti Tidak, apa gua tuh kan Dia nuntut lu seperti apa? Nuntut lu seperti apa? menjadi yang tipe dia gitu. Tipe dia itu seperti apa? Ya tipe dia ya gitulah, nggak bisa dijelasin gua kan. Gak apa-apa jelasin. Dia itu seneng cowok yang tajir, Iya, cowok bener, yang bener. ganteng. Bener. Setiap cewek tuh kan pasti
dari materi dulu lah ngeliat. Kalau gak bilang gitu bullshit. Hati-hati lu. Bullshit tuh. Lihat Dibully materi dulu, netizen. hati-hati dibully netizen. Gak semuanya lihat dari good looking. Terkadang dia juga melihat dari dompet. Apa bedanya? Tapi nggak semua ya. Semua itu 50-50 sih. 50-50. Balik lagi ke kenyamanan. Oke. Intinya lu harus bisa bikin dia nyaman dulu, bro. Kalau lu emang nggak ada, mungkin ada juga yang suka sama lu tapi lu nggak suka ya. Bener. Nah, coba dulu yang jadi pancingan gitu kan. Dan sekarang yang suka sama gue itu gue tolak kan. Pas dipikir-pikir sekarang kok nyesel ya. Cantik juga kalau dilihat. Tuh, Dimas ini nggak bersyukur netizen. Bully aja di bawah ya, tulis di komentar. Kacau bener dah. Oke. Tapi kalau dari seorang Dapa ini setia ya sepertinya ya. Sangat setia. Sangat setia. Sangat setia sih, parah. Hubungan curhat nih gak apa-apa. Gak apa-apa, di sini tempat curhat. Kalau tempat Om Deddy itu tempat klarifikasi. Kalau di Bangsat, Bang saya mau curhat, tempat curhat. Oke. Saya ini sangat setia sih, sangat setia. Hubungan udah berjalan 1 tahun setengah hampir. Dan aku gak pernah mau bilang pisah gitu loh. Oh, jadi lu gak pernah sekalipun mengucapkan kata pisah. Udah good looking, udah bertalenta, tapi disia-siakan. Wanita macam apa kamu itu? Kenapa sampai kamu disia-siakan? Ya wajar sih, cewek susah dimengerti gitu loh. Pokoknya susah banget dimengerti. Pokoknya itu kalau mau dihitung udah 3 kali dia mau minta putus. Dia 3 kali mau minta putus. Apa sih? Kenapa? Ada masalah atau karena apa? Lu pernah tanya nggak? Kenapa kamu minta putus sayang? Yang putus pertama nih, putus pertama kalau nggak salah itu karena berantem. Tonjok-tonjokan Nggak berantem. di tempat tidur. Oh, sorry. Maksudnya di tempat tidur dia di tempat tidur dia lewat telepon. Oke. Berantem ya, berantem gitu loh. Ya, mungkin dia kepancing emosi gitu terus mau bilang putus. Malahnya apa berantem itu? Di sini kita open aja, nggak apa-apa. Kalau nggak salah yang pertama sih pokoknya berantem aja gitu, nggak tahu sih Pasalnya nggak tahu kamu masalah apa. pokoknya berantem kayak masalah chatan nggak dibales atau kayak gimana gitu loh, hal-hal lumrah lah dalam suatu hubungan gitu ya, berantem gitu. Tapi kebanyakan kalau gua pandang di sini cewek-cewek itu kebanyakan terlalu overprotective nggak sih sama cowok, apalagi kalau cowoknya good looking gitu kan. Iya sih. Tiap kali kita jalan mau tanya sama siapa, lagi ngapain. Ekspektasi mereka itu selalu menganggap kita itu selingkuh. Benar. Padahal belum tentu satu kali pun kita belum pernah ngucapin kata pisah sama dia. Tapi kenapa dia sampai seperti itu? Mungkin ada faktor lain, bro. Mungkin ada, kita nggak tahu kan. Kalau aku pikir sih dia sih kayaknya orang nggak mikir panjang gitu loh bang. Kayak apa yang dia pikirin sekarang, apa emosi dia sekarang itu dia ungkapin gitu loh. Dia nggak pikir panjang tapi dia pikir besar. Benar ya. Pemikirannya dan besar hati. Benar. Negatif. Pokoknya gitu. Yang kedua nih, dia mau bilang putus kedua itu karena berantem juga. Berantem. Dia ini tipe cewek yang kayak gimana bang? Misal kita ada masalah yang dulu nih, biasa nih cewek diungkit-ungkit gitu loh. Ada masalah yang bener itu sih sifat yang paling gue benci, jujur banget itu gue benci banget. Kenapa sih kayak masa lalu yang udah terjadi itu mau diungkit-ungkit gitu loh di kedepannya? Kan itu kan nggak penting. Yang udah ya sudah gitu loh, lewatin aja. Nah sayang nih di cewek gue nih ada sifat kayak gitu bang. Dia itu ada masalah yang lalu diungkit-ungkit gitu Oke, dia lupain tapi suatu saat pasti diinget. Kalau boleh tahu nih, berarti itu kan memang benar-benar membekas banget di ceweknya. Apa sih yang ngebikin dia sampai teringat? Itu masalah apa kemarin itu? Masalah kecil atau besar atau memang benar-benar nggak bisa dilupain sama dia? Gini, sumpah gue sih nggak ngerti loh bang, nggak ngerti banget. Oke lah kalau masalah gitu, gue selingkuh atau gue jalan sama cewek atau ngedate atau kayak gimana, oke, bisa aku terima gitu. Masalah itu bisa jadi bahan ungkitan gitu loh di ke depan ntar. Tapi ini aku nggak tahu bang, bukan masalah besar, bukan masalah yang serius, masalah sepele juga. Contohnya apa? Kasih tahu sama netizen. Itu masalah ya sama sih, berantem kayak adu argumen atau lupa sih udah lama, kayak pokoknya masalah-masalah yang memang kita tuh egois gitu loh, kayak ada pendapat gini, aku ada pendapat gini soal hubungan ini kayak gimana. Dia juga masih labil, benar. Dan kebetulan mantan aku itu masih sekolah. Aku kalau setiap berantem sama dia sih mikirnya, oh mungkin dia masih labil pemikirannya, nggak bisa pikir
ke depan gitu loh, mikirin kayak gimana kalau kita gini, kalau gini, mungkin dia kayak gitu sih bang. Nah yang ketiga, putus ketiga ini 3 hari yang lalu aku sampai inget itu tanggal 30 Maret dia bilang putus. Masalahnya gini, gua mau ini kan ya di Slack ini balas chat singkat, pokoknya setiap hari itu kayak dingin, sedingin-dinginnya. Percakapannya udah mulai menipis gitu, udah menunjukkan tanda-tanda kalau dia pengen pisah. Sayang banget ngelepas cowok Mungkin bertalenta. ini si pacarnya si Dapa ini terlalu overprotective. Mungkin jual mahal kan ke Dapa biar si Dapa nih Ngejar gitu. ngejar. Oh. Gak dia melulu yang ngejar lu gitu. Cuman kan dia kan udah lama, udah berapa tahun bro? 1 tahun setengah hampir. Udah 1 tahun setengah. Itu waktu Iya sih, yang udah dapat banyak loh. udah dapat banyak apanya? Perhatiannya mungkin banyak. Bener, dapat perhatiannya. Dan saking parahnya ya, kamu juga sampai melampiaskan ke rokok ya, ke ngudut ya. Ya, bener sih. Nggak tahu sih, jujur aku sebelumnya nggak ngudut sama sekali. Ya aku pikir sih buat apa ngudut, tapi buat ngilangin stres aja gitu loh. Enak banget buat ngilangin stres. Itu kalau netizen nonton di Bangsat sebelumnya sama Rian, ini gue juga pernah cerita 26 tahun loh kita hidup di bumi itu gue belum pernah diselingkuhin dan pertama kali diselingkuhin gimana rasanya? Menyakitkan kan? Menarik sih. Kok menarik sih, menarik untuk menyakitkan ya. Makanya juga kita sedikit sama Dava, gue juga sebelumnya nggak lari ke sini juga sih. Cuman apa boleh buat gitu loh sebagai penenang kayak gitu ya. Terus lo bro, I know what you feel. Jadi buat menyingkapinya itu gimana sih lo buat lo sekarang ke depannya mau seperti apa? Udah nggak lagi ya berhubungan? Udah nggak lagi. Berhubungan apa nih? Nggak, maksudnya chatan, teleponan, iya gitu. Tapi masih simpen ya kontaknya. Masih Penonton story. Bahkan di dompet aku nih masih ada foto dia. Aduh. Cowok itu kalau udah tulus, Parah ya? Berarti kalau kita pandang di sini kayaknya Dava ini masih mengharapkan cinta dari mantannya, benar nggak sih? bisa dikatakan begitu sih. Tapi sayang banget kenapa dia sampai ngucap kata pisah gitu ya. Itu keseringan loh. Cewek-cewek netizen yang lain jangan remehkan. Kata-kata diancam-ancam putus-putus, nanti pas putus beneran nangis, sakit hati loh. Diputusin nangis. Itu makanya. Kadang gue juga pernah sih seperti itu. Karena sakit itulah ngebikin kita jadinya kuat, ya nggak bro? Bener banget, bener. Setuju. Oke, dari Dava dulu nih, bro. Kalau seandainya dia lagi nonton podcast gue sekarang, apa yang pengen lu sampein sama dia sih? Ya, Ngelek ya. nggak tahu sih, nggak Ngebak dia. nggak bisa kata apa sih buat dia sekarang sih. Masih blank banget pikiran aku sih buat dia. Intinya gini aja sih. Aku minta kamu Balikin semua yang sudah diberi. Oh, kayak di video-video yang mana? Tapi lu nggak kayak gitu orangnya ya? sih, nggak- Ikhlas ya? Ikhlas dong. Buat apa lo? Mungkin yang udah kita kasih gitu loh. Alay bet gitu. Namanya juga cinta ya kan. Semuanya dikasih. Wow. Bahkan itu dikasih. Jadi apa yang mau lo sampein tadi sama dia? ya semoga nggak nyesel aja sih. Bener. Tapi kalau seandainya dia mau ngajak balikan lagi masih mau? Berat tapi Kalau gua sih nggak mau mungkin aku jujur aku orangnya pemaaf tapi nggak bakal dilupain. Oke, aku bisa nerima kamu tapi yang dulu nggak bakal dilupain. Itu bener banget sih. Makanya buat cewek-cewek netizen di rumah, jangan sepelehin perasaan laki-laki. Ingat, laki-laki itu dijaga, bukan dirusak. Aduh. Dicatat tolong ya. Ntar si cewek-cewek itu kan ngaku paling tersakti gitu. Padahal dia yang sendiri yang salah. Aduh. Mulai dari sini kalian sepakat, netizen sepakat, cewek-cewek juga sepakat. Kalau cowok juga ingin dimengerti. Iya dong. Bukan cewek doang. Jangan suka mau dikejar-kejar terus atau gimana terus. Berimbang lah, harus ada keseimbangan dalam hidup, ya nggak sih? Balance. Oke, kita bahas sedikit dari Dimas. Buat sekarang ke depannya mau gimana mas? Mau mencari yang baru atau sekarang belajar dari pengalaman? Nggak jual mahal lagi, walaupun dia mungkin fisiknya nggak terlalu apa yang lo harapin, tapi lo masih mau demi untuk kenyamanan. Atau lo mau tetap cari yang perfect? Gimana ya kalau nggak milih-milih tuh sebenarnya tuh gue tuh orangnya pemilih gitu. Tolonglah dewasa. Apa sekali, kalian suka bibirnya kan atau kalian suka sesuatu di dia kan, jadi nggak bosen gitu.
Ini. Dia melihat ke arah bibir. Kita melihat ke arah akhlak. Gimana ini anak muda zaman sekarang? Kalau lu apa yang paling lu sukain dari mantan lu? Apa tuh? Senyumnya yang manis. Atau apa kayak Malam. Cara dia bercanda sih. Oh, cara dia Sama cara dia senyum itu manis banget. Oke, buat mantannya Dava, dia sangat merindukan senyuman kamu. Bahkan pandangan pertama aku tuh waktu melihat dia senyum loh. Wow. So cute. Sangat manis sekali, so sweet to remember ya. Tapi kenapa akhirnya seperti ini kalau harus dipertemukan gitu ya? Kalau dari Dimas tadi dari bibir ya. Kalau gue sendiri sih gue nggak muluk-muluk, gue nggak mandang fisik dia harus bodinya oke, bahenol dan lain-lain enggak. Kalau gue sih yang penting manis tuh loh. Kalau dia udah manis, enak gitu. Jadi nggak bosen. Nggak bosen. Gitu. Yang pastinya. Bener sekali. Jadi Satu frekuensi sih enaknya kalau punya pasangan. Benar. gimana tuh satu frekuensi gimana? Pokoknya lu punya fashion yang sama, lu punya pandangan yang sama, itu lebih dari good looking menurut aku. Tapi satu lagi nih, gue dapat kata-kata yang sangat luar biasa. Yang paling penting itu ketika kita sama pasangan ya bro ya. Itu jangan sampai memilih pasangan yang menghambat kegiatan kamu. Bener. Jadi misal lu suka ngejob ya, cuman lu dilarang-larang, nah itu jangan sih. Jangan enak sih. Iya. Bener gak sih? Soalnya punya kesibukan masing-masing lah. Dan punya juga hobi masing-masing. Gak bisa digituin. Kayak Dimas hobinya colek cewek, Iya. colek cowok. Bacol. Ya, bacol banana cocol. Makanan kita sponsornya, cuman belum datang hari ini ya. Oke lah kalau gitu, ada lagi mau disampaikan? Gitu sih aja sih. Buat orang yang meninggalkan kamu tadi, yang gak memilih kamu, Semoga kamu nyesel suatu saat nanti. ternyata cowok jauh lebih pendendam daripada cewek-cewek. Oke lah buat netizen. Gua buktiin ya. Wow, dibuktiin. Oke, bener ya. Kapan tuh? Sebulan lagi atau 2 bulan lagi? Sekarang aja nih udah kayak gimana gitu ya. Ngechat, tiba-tiba ngechat kemarin serius. Oh, yang nolak lo tadi. Iya, tiba-tiba ngechat gitu. Kok tiba-tiba friendly gitu ke gua, nge-WA, ngebalas story. Lo tau gak itu apa? Dia cuman pelarian bro. Oh, benar bisa jadi. Lu jangan sok pedean sih. Jangan sok Jangan sok pedean. pede lu. Jangan kayak gitu. Kalau lo cuman jadi pelariannya aja gimana tuh? Dia udah punya cowok, Gimana tuh? lagi berantem, tiba-tiba lo jadi pelarian. Nah, Gabut time. Kalau ada kesempatan nggak apa-apa sih. Wah, Dapat sehari juga kan. dapat apa ini? Kita lihat saja. Wajar aja Anda menjomblo 2 tahun. Dikutuk dia ini ya. Luar biasa. Oke, mungkin netizen juga punya pendapat-pendapat lain atau pertanyaan curhatan apa yang bakal kita coba bahas. Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe Adam Luigi. Ini ada Dava, ada Dimas. Thank you bro. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Seenggaknya kalian sudah lega ya, sudah melampiaskan perasaannya ya. sedikit lega. Oh, iya. Jangan lupa di-share ke mantan-mantan kalian supaya mereka tahu gimana perasaan cowok. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Luigi tetap balik lagi di Bangsat. Bang, Bang curhat. saya mau curhat. Oke. Adios. Bye bye.